Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Naldi Sungko, yang dimana channel ini membahas seputar tentang penipuan via telepon yang terjadi di Indonesia. Harus hati-hati ya teman-teman. Mari kita saksikan video tersebut. Check it out. Sudah kami tes begini Bu. Tertera Iya, Ini Bu Yanti saat ini lagi di mana Bu? di rumah ini Pak. Ya di rumah begini Bu Yanti ya. Ini selaku siapanya ibu anak, benar? Iya bener Pak. Kenapa anak saya Pak? Iya. Hah? Halo? Iya halo Pak. Iya, siapa nama lengkap anak ibu ini Bu yang dewasa ini Bu? Itu yang ditilang itu anak saya katanya. Iya, saya tanya ibu benar mempunyai anak yang dewasa saat ini keberadaan jauh dari ibu ada? Iya memang ada Pak. Iya, siapa nama lengkapnya nih Bu? Adrian. Saya tahu namanya Rian. Yang saya tanya nama lengkapnya Rian siapa ini Bu? Adrian Hamizan. Siapa? Adrian Hamizan. Adrian Hamizan kan? Iya. Iya benar sekali, tidak salah lagi Bu ya. Jadi begini Bu, ini pengalaman ibu aktivitas dan kegiatan Adrian Hamizan ini. Kenapa? Sehari-hari sebagai apa Bu? Sekolah, kuliah, bekerja? Di sekolah Pak. Sekolah di mana dia Bu? Di SMK 4. Di mana? Di SMK 4 Pak. Dia saya tempat kan? Iya Pak. Ibu tenang, ngerti? Iya. Jadi begini Bu ya, halo. Iya halo Pak. Dipastikan diri ibu tersendiri dulu Bu di saat saya menjelaskan permasalahan ini Adrian Hamizan kenapa ditahan ke polisian Bu ya. Iya Sudah kenapa? tahu belum kenapa di sini Adrian Hamizan sedang ditahan ke polisian? Enggak Pak, enggak. Kenapa anak saya Pak? Dipastikan diri ibu tersendiri di saat saya menjelaskan permasalahan ini Bu ya, mengerti? Iya Pak, Karena kenapa? permasalahan anak ibu ini karena sangat intensif sekali Bu ya, paham? Heeh. Berhubung tadi anak ibu Adrian Hamizan kenal baik dengan kedua temannya. Iya. Di sini anak ibu Adrian Hamizan mau saja menerima titipan dari temannya yang tanpa lihat apa isi dalam titipan. Dititip apa Pak? Titip apa Pak? Ya Allah, anak saya dititipin apa Pak? Ya Allah. Halo. Ya halo Pak. Setelah kita mendapatkan informasi dari warga atau masyarakat setempat, kita langsung turut mengadakan penggeledahan serta penggeledahan terhadap anak ibu Adrian Hamizan. Mohon maaf Bu, di dalam titipan tersebut kita mendapatkan 2 paket narkoba. Ya nggak kayak gitu Pak. Ya Allah. Kok bisa itu nama anak saya? Tidak mungkin itu anak saya Pak. Ibu, halo. Iya halo Pak. Ini yang saya perlu Bu, bukan tangisan ibu ya. Yang saya perlu ini kerjasama yang baik Bu, mengerti? Ya, Mengerti? ya itu gimana ini Pak? Anak saya tidak mungkin kayak gitu. Makanya ibu tenang Bu. Di sini saya menelpon ibu ada niat baik untuk membantu anak ibu ini, mengerti? Ya ngerti saya tuh ngerti Pak dari tadi anak saya itu nggak salah. Makanya ibu tenang Bu ya. Jadi yang saya tanya kepada ibu ini spontan ibu anak ibu Adrian Hamizan pernah tidak mengkonsumsi narkoba apalagi sampai memperjualbelikan? Ya Allah Pak, boro-boro kayak gitu anak saya tuh bolos betul Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu jangan berusaha melindungi anak ibu dari hukum, berani. Saya bukan melindungi Pak, itu fakta. Berani Bu bersumpah kepada saya. Ya berani sumpah sama Bapak aja ya. Bagaimana? Saya sumpah demi Bapak nih. Kau sumpah demi saya? Nah terus mau sumpah demi siapa Pak? Kalau kamu bersumpah ya kamu bersumpah berani demi apa? Ya demi anak saya tuh Pak. Ya apa itu anak saya nangis-nangis Pak? Halo? Iya halo. Berani kamu bersumpah demi Tuhan? Saya mau ngomong dulu sama anak saya. Bener nggak itu anak saya? Nanti saya kasih kamu bicara dengan anak kamu Bu ya. Ya sudah gini aja, Bapak pastikan aja itu gimana ini Pak, anak saya ini Pak. Ya Allah sampai getar saya ini Pak. Ya Allah. Kita masih berada di jalan Bu ya, masih di olah TKP di 10.2 di kode etik rahasia dari kepolisian. Jadi yang saya tanya kepada ibu ini permasalahan anak ibu Adrian Hamizan mau bagaimana ini? Mau saya proses secara hukum, kita penjarakan atau kita bicarakan secara kekeluargaan biar cepat ini diadap. Ya Allah Pak, ini maksudnya gimana saya nggak ngerti gitu loh Pak. Saya ini nggak pernah terlibat sama kepolisian Pak. Ya Allah. Dan saya bilang ini Bu ya, yang memperkirakan anak ibu Adrian Hamizan kenapa ditahan kepolisian kita mendapatkan narkoba ini ada. Iya saya tahu Pak, saya tahu. Saya sudah Bapak tadi sudah jelaskan gitu loh Pak. Maksudnya ini mau diapain? Anak saya itu mau diapain? Saya dari tadi dengarkan Bapak itu bertubi-tubi langsung aja maunya tuh apa gitu loh Pak. Ya Allah Pak. Melanggar. Kalau di sini
anak ibu melanggar pasal 131 ayat 1 Undang-Undang tahun 2009. Kalau tidak melapor sama saja melindungi kejahatan ataupun sindikat narkoba, Bu ya. Pak, anak saya tuh polos betul, Pak. Nggak mungkin anak saya kena itu, Pak. Di sini anak ibu Adriana Mizan bisa dipidana penjara 5 atau 6 tahun pidana dalam penjara, Bu ya. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Saya tuh nggak percaya, Pak. Bagaimana? Saya nggak percaya, Pak. Nggak percaya bagaimana? Ya saya tuh nggak percaya tuh piye, Pak. Anak saya itu polos, Pak. Nggak ngerti apa-apa. Mau di penjara 5 tahun itu ya apa, Pak? Sudah saya bilang, Bu, di sini Bu anak ibu dijebak oleh temannya, Bu, yang memberatkan ini. Kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan. Temannya itu sopo toh, Pak? Temannya itu sopo, Pak? La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Walaupun katanya, Bu, di sini anak ibu tidak bersalah, di sini anak ibu bersih, Bu ya, tidak. Setelah kita adakan pemeriksaan di sini anak ibu bersih, Bu, tidak pernah memakai narkoba, Bu ya, apalagi sampai perjualbelikannya ya. Iya, Pak. Kemungkinan besar di sini dia dijebak oleh temannya. Temannya itu siapa, Pak? Temannya itu siapa, Pak? Dengan cara beginilah mereka melampiaskan dendamnya terhadap anak ibu Adriana Mizan, Bu ya, paham? Pak. Paham. Aduh, Pak, ya Allah. Jadi ini mau bagaimana permasalahan ini, Bu? Mau kita proses secara hukum atau kita bicarakan baik-baik dulu? Bicarakan baik-baik itu kayak apa, Pak? Kayak anak saya ini nabrak orang aja, bicarakan baik-baik. Kalau memang anak saya salah, ya penjarakan aja toh, Pak. Kalau memang anak saya cuma nabrak orang itu aja, bisa dipermasalahkan. Hah? Perempuan pepet dong memang. Loh, ya apa toh, Bapak itu yang benar. Anak saya itu polos, Pak. Gak mungkin aneh-aneh kayak gitu. Temannya yang mana toh, Pak? Coba kasih tahu saya. Kamu sudah dibilang ini mau dibicarakan baik-baik, kamu bilang baik-baik, bagaimana kamu Loh, bilang ya apa? sudah gini aja. Baik-baiknya ya apa, Pak? Ya apa ini? Saya ini cemas ini, Pak. Bingung ini. Kalau memang kamu mau dibantu, kamu bisa menjaga nama baik saya dari kepolisian, bisa. Ya sudah, gimana caranya itu? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Saya minta tolong ini, Pak. Ini, Bu, ya permasalahan kamu, Bu, kalau sampai ke kantor ini, Bu, diketok pihak wartawan, mohon maaf, Bu, saya tidak bisa lagi membantu. Ibu tahu tugas wartawan sebagai apa, kan? Mencemarkan nama baik, Pak. Kalau sampai ini permasalahan anak kamu ke kantor ini, mohon maaf, ratusan juta ataupun puluhan juta uang kamu ini, siapapun daging kamu tidak akan bisa menyelamatkan anak kamu dari jeratan hukum, mengerti? Kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak kamu. Ya terus ini bicara baik-baiknya tuh gimana, Pak? Saya itu nggak paham, saya itu nggak ngerti. Saya sopan, Bu. Di sini saya niat baik. Kalau memang kamu mau dibantu, bisa kamu menjaga nama baik saya dari kepolisian. Iya, Bisa. gimana, Pak? Gimana? Dalam arti katanya begini, Bu. Permasalahan penangkapan anak ibu ini Adriana Mizan, jangan dulu pernah ibu ceritakan ataupun ibu beber luaskan kepada orang lain. Baik, Pak. Keamanan waktu ini, Bu, cukup ibu dulu yang mengetahuinya dengan kita petugas sampai nanti ini permasalahan kita selesaikan, bisa? Bisa, Pak, bisa. Nah, yang kedua, Bu, sebelum kita sampai ke rumah dan kita berjabatan tangan menyelesaikan permasalahan anak ibu ini baik-baik di rumah, handphone ibu, komunikasi kita ini jangan sampai mati, Bu, ya, bisa? Bisa, Pak. Karena pembicaraan kita sudah direkam oleh pimpinan saya. Iya, silakan. Dan intinya, Bu, keselamatan anak ibu ada di ucapan ibu. Kalau saya dengar ibu itu bercerita tentang penangkapan anak ibu ditangkap polisi ataupun perdamaian kepolisian, mohon maaf, Bu, perdamaian saya batalkan ya, paham ya? Paham, Pak, paham. Ah, yang ketiga, Bu, di sini yang cepat, Bu, ya. Di sini saya Iya. cuma anggota, Bu, ya. Saya cuma anggota. Di sini saya mempunyai pimpinan dan wakil pimpinan. Yang dimana di sini pimpinan saya meminta dana jaminan sementara untuk pembekuan berkas anak ibu agar tidak ditindaklanjut ke jalur hukum dan surat kebebasan yang ditandatangani oleh pimpinan saya. Iya, Pak. Jadi yang saya tanya kepada ibu, kira-kira ibu itu mempunyai uang 3 juta untuk jaminan anak ibu ini biar cepat dijaga. Ya Allah, Pak. 3 juta saya ini aja habis kena kecelakaan. Kaki saya ini kebakar, Pak. Mau minta 3 juta, Pak. Ya apa, Pak? Ya Allah. Ibu, kan sudah saya bilang, mengerti? Saya Ini, Bu, ibu jangan salah arti dan jangan salah paham. Uang ibu itu bukan untuk saya dan bukan untuk pimpinan saya, melainkan untuk jaminan sementara anak ibu. Yang dimana nanti, Bu, ini jaminan akan kita kembalikan setelah kita menyelesaikan permasalahan ini dulu baik-baik dan berjabatan tangan, paham? Paham? Saya paham, Pak. Saya paham. Tapi Saya sudah punya gaji, Bu, dari negara, Bu. saya ndak ngurusin gajinya Bapak tuh ndak. Bu, dari orang tuanya ini kerja sama yang baik dengan kepolisian. Saya ini sudah baik, Bapak yang tidak baik. Ya apa? Bapak bilang sudah baik.
Bapak itu sebagai orang dari kepolisian, seharusnya jika anak saya memang melakukan penyelundupan narkoba, setidaknya Bapak itu menangkap anak saya, langsung menindaklanjutkan. Kalau misalnya memang anak saya tidak salah, ngapain saya harus keluarkan uang? Ibu sepertinya banyak kali bicara Ibu ya. Bapak yang banyak bicara dari tadi. Mana anak saya? Sini saya mau ngomong dulu sama anak saya. Kamu memang manusia binatang kamu ya. Yang namanya narkoba itu Bu ya. Heh, adakah polisi ngomong kayak gitu? Ngomongin orang binatang ya apa toh Pak? Bapak itu pengabdi negara Pak. Bapak itu pengabdi negara. Tidak sopan mengatakan hal seperti itu Pak. Tidak sopan. Sekarang gini Pak, saya bakal transfer uang itu 3 juta bakal saya transfer. Tapi sini anak saya mau ngomong dulu. Saya Bu sangat kecewa Bu karena tingkah laku Ibu, pembicaraan Ibu pada saya tidak sopan. Bu, yang namanya narkoba Bu ya, walaupun katanya dia itu bersih Bu, tidak pernah memakai Bu ya, kita tes kulit ternyata anak Ibu bersih. Yang namanya narkoba Bu, ini kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak Ibu bersama anak Ibu, di badan anak Ibu. Jadi Di badan anak saya. La ilaha illallah Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bagaimana anak saya mengenal narkoba Pak? Pegang HP aja cuma nonton YouTube Pak. Ya apa? Bukan sudah saya bilang tadi Bu, di sini setelah kita dari anak Ibu, kita anak Ibu di sini bersih, tidak pernah memakai narkoba. Iya Pak, iya gini aja. Saya bakal transfer uang itu 10 juta saya transfer. Saya carikan, tapi saya mau ngomong dulu sama anak saya Pak. 10 juta? Saya mau ngomong dulu sama anak saya, meyakinkan itu anak saya atau bukan. Jadi saya bakal transfer demi anak saya. Kamu sepele kali kamu bilang kamu mau transfer 10 juta ya. Sedangkan saya bilang pimpinan saya meminta dana jaminan sementara untuk pegangan kita di jalan bahwasannya kamu selaku orang tua ingin mendamaikan anaknya baik-baik di rumah secara kekeluargaan, yang dimana nanti jaminan ini akan kita kembalikan tanpa berkurang sedikit pun setelah kita menyelesaikan permasalahan ini di rumah. Kamu saja keberatan, kamu bilang mau kamu kita 10 juta. Slow toh Pak, slow. Tenang, kok jadi Bapak yang emosi? Yang punya anak saya, kok Bapak yang emosi toh? Jangan gara-gara menolong anak kamu ini diketahui wartawan ataupun BNN, pangkat dan seragam saya ini bisa terancam. Yang kita lakukan ini di luar prosedur kantor, mengerti? Oh berarti Bapak ilegal dong menangkap anak saya? Kalau sampai ini ke kantor Bu ya, mohon maaf Bu, diketahui pihak wartawan ini sudah tidak bisa kita bantu. Mengerti? Mengerti Pak. Gini, Bapak dari Kapolres mana ini? Dari Polres Kota Bu. Sekarang ini Kota mana Pak? Kota mana Pak? Bu, yang Dari kota mana Pak? Dari kota mana? Tolong dijawab dengan benar, dengan jelas. Kamu dengarkan dulu Cing. Loh mulutnya, saya rekam loh, ini bisa kayak saya kasih tahu negara loh ya. Ya, kamu seorang rabi atau rabi? Hah? Kamu ini rabi rakyat biasa, jadi kamu tidak tahu tentang undang-undang. Oh sombong, Bapaknya sombong, mentang-mentang penipu, sombong toh. Jangan ngono Pak. Rabi banyak bicara kamu. Loh, yang tadi ngomong banyak itu loh Bapak, ngomongi anak saya pakai narkoba. Sebenarnya anak saya loh lagi di rumah, umurnya masih, ya Allah masih kecil Pak. Bapak tuh ya apa? Lah dimatikan. Waalaikumsalam. Maaf Pak Pramono, ini saya yang pasang iklan sewa rumah itu loh. Oh, itu rencana dilepas berapa Pak per tahunnya? Per tahunnya saya kasih gini, kalau langsung 2 tahun, per tahunnya saya kasih 8 Pak. Kalau per tahun 8,5. Begini, ini kan harganya 16. Kira-kira saya kasih DP dulu berapa kira-kira? Ya terserah Pak, kalau biasanya kan 10% toh. Kalau 16 ya 1.600.000 ya 2 juta lah Pak. Dibulatkan. Atau begini aja, kasih 5 juta dulu lah. 5 juta ya boleh. Biar nanti kalau tanggal 23 saya tinggal ngasih 11 juta gitu. Biar nggak terlalu banyak. Tapi begini Pak Rahmat, ini kan kebetulan saya masih di Batam Pak. Untuk 5 jutanya mungkin saya bisa langsung alokasikan ke Pak Rahmat, nggak apa-apa? Ya transfer saja Pak ya. Pak Rahmat ada di
di BRI, Pak. BRI atas nama Bapak sendiri kan, Pak ya? Iya, saya atas nama saya sendiri. Saya takutnya kalau atas nama orang lain. Oh, enggak. Sip. Bapak SMS kan nomor rekening BRI-nya. Heeh. Nanti kalau ini sudah saya telepon ke Bapak, saya cocokkan kembali sebelum saya kirimkan ke Bapak ya. Oke, siap. Jadi nanti kalau dana saya 5 juta Bapak sudah terima, Bapak saya minta tolong ke Bapak aja, tolong dibikin akuntansi tanda terima aja ya. Oh, gitu, siap. Oke. Meminta doanya Pak, mudah-mudahan rumah nanti di sana bisa membawa berkah buat kami. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Iya, gimana, Pak? Itu sudah tertransfer Pak ya? Oh, sudah ditransfer? Iya betul. Berapa, Pak? Kenapa? Ditransfer berapa? Itu transfernya 5 juta Pak. Oke, nanti saya cek dulu, Pak ya. Iya, nanti kalau sudah cek kabari saya ya. Oke, siap, Pak. Oke, baik-baik. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Assalamualaikum Pak. waalaikumsalam. Iya, belum masuk Pak ya, Pak Rahmat? Belum, Pak. Oh, belum. Ini Pak Rahmat saat ini ada di mana Pak? Saya barusan, saya masih di ATM nih. Ya, coba begini Pak, saya telepon balik. Karena ini saya cek juga ke BRI. Ternyata saldo saya juga sudah berkurang Pak 5 juta. Nah, ini sekalian saya telepon dulu ke BRI-nya, saya pertanyakan kendalanya Pak. Sekalian saya telepon balik Bapak ya Pak ya. Oh, begitu. Secepatnya, Pak ya. Mumpung saya masih di ATM nih. Tolong dimatikan aja dulu Pak, saya telepon dulu ke banknya Pak ya. Oke, saya masih di ATM, jadi jangan lama-lama. Ya Pak, ditunggu sebentar ya Pak ya. Ya. Saya mohon maaf ini Pak, sudah merepotkan sebentar Pak ya. Oke. Mari Pak. Eh, Ini Pak, silakan Pak Rahmat disampaikan sama Pak pihak BRI-nya Pak. Ya. Ini Pak, ini dengan Pak siapa Pak dari pihak BRI? Saya Arif Setiawan Pak. Pak Arif ya Pak ya. Silakan Pak Arif, silakan Pak. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore, bagaimana, Pak? Posisi Bapak sekarang masih di ATM BRI? Masih? Ini masih di dalam. Tidak di ATM-nya. Masih di dalam saya. Coba dicek ulang kembali Pak, coba dimasukkan kartunya. Oke, saya masukkan. Silakan. Masukkan kartu, Pak Sekolah lanjutkan tekan PIN. Oke, sudah. Transaksi lain, informasi saldo. Informasi rekening, Informasi saldo. informasi saldo, Oke, mau dijumlahkan dengan 5 juta saldo sementara dicek masih berapa Pak? 10.400. 10 berapa? 10.431. 10.431 titik berapa? Kenapa, Pak? Coba melanjutkan transaksi tekan iya. Oh ya. Masukkan PIN. Oke. Bapak pilih transaksi lain. Transaksi lain. Coba kita bantu transfer ulang untuk penerimaan. Bapak tekan transfer. Transfer Ke rekening BRI. DRI Bapak masukkan nomor rekening Bapak 0236 0236 0102 0102 4342 4342. dan benar. Ya. Bapak tekan kembali 0998 09. ya Pak, kosongnya nggak muncul, ditekan aja ya. Oh, ya. 0998 Ya. 7855. 7855. Bapak tekan benar. Benar. Tekan iya lagi Pak, tekan iya atau benar. Iya. Oke. Masuk. Masukkan PIN kembali. 28 11. Transaksi lain. Transaksi lain. Bapak pilih transfer kembali Transfer kembali. ke rekening BRI. BRI Bapak tekan 2168 2168 0100 0100 2320 2320 501. tekan benar. Benar. Bapak tekan kembali 0998 7855 7855. tekan benar. Benar. Tekan iya lagi Pak, tekan iya atau benar. Iya, itu benar. Tekan iya. Iya. Terbagi apa tidak radennya? Transaksi berhasil.
transaksi berhasil ke Nita dan seterusnya. Tekan iya Pak, tekan iya. Tekan Iya. iya. Ya, Masukkan PIN kembali. iya. Dan proses sudah ada yang keluar ya. Sudah. Nah, masukkan PIN transaksi lain. Transaksi lain, Bapak pilih transfer transfer, ke rekening BRI. BRI, Bapak tekan 2168 2168 0100 0100 2320 2320 501. 501. Tekan benar. Benar. Bapak tekan kembali 299 878. 878. Benar. Benar. Tekan iya lagi, tekan iya atau benar. Iya. Tekan iya. Oke, sudah. Oke. Silakan terbaca, Pak. Maaf, saldo Anda tidak cukup karena maaf Pak, Punya rekening BRI ada berapa ini? Ada satu atau dua? saya ada 2. Yang satunya di bawah BRI-nya. Bawah. Coba kartu BRI yang satunya Bapak masukkan. Tapi begini Pak, maaf. Saya, ini kan Pak mau ngerjain saya. Pak mau ngerjain saya, cuma saya ngerjain Bapak. Ini Pak, ini kan ceritanya Pak mau ngerjain saya. Mati dia. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Iya. Ya, Mas. Ini bagaimana Pak Rahmat? Waduh Pak, maaf saya kalau suruh transfer ya nggak bisa Pak. Harusnya kan Pak yang transfer saya. Kok jadi saya yang transfer Pak? Halo? Halo? Iya, maksudnya transfer bagaimana? Tadi itu kan Pak mau ngerjain saya, mau nipu saya toh? Siapa yang mau nipu Bapak? Lasu kau nih. Anjing kau ini. Anjing kau lah, kau penipu masih bisa bilang anjing ke orang lain tuh. Anjing basat kau, saya doakan kau anak mati. Halo. Halo. Iya, halo Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Begini Pak, ini saya langsung dari pihak kantor Gojek dari Jakarta Pak ya. Nah, kita memberitahukan bahwa nomor handphone Bapak yang menggunakan aplikasi Gojek mendapat dana penghargaan langsung Pak dari pihak kantor kami, uang tunai 2 juta. Serius ini 2 juta? Iya, serius Pak ya. Dari kantor Gojek ya? Iya, betul. Oh gitu. Nah, ini Pak, kita kirimkan langsung Pak SMS peresmian dari Gojek, ada kode paspor yang 4 angka ya. Kode paspor rahasianya Pak kita kirimkan melalui dari SMS. Bapak cek ada nggak SMS masuk di handphone Bapak? SMS ya? Berapa angka? Iya, dari Gojek ada nggak? Dari Gojek. Kayak mana Iya. cara ngeliatnya Mas? Coba dicek dulu sebentar Pak. Ntar ya. Nggak ada masuk ini. Dari Gojek ada kode paspor langsung ya kita kirimkan. Dari Gojek ya? Iya. Gimana cara ngeceknya nih Mas? Bisa nggak lihat pesan? Nggak ada nih pesan. Halo? Halo? Bisa nggak? Oh ini Gojek ya? Iya, ada. Gojek. Ini adalah password rahasia Anda untuk masuk ke akun Anda. Yang mana ini Mas? Yang 4 angka ini di bawah sekali berapa? Gojek tidak pernah meminta password. Jangan memberikan password pada siapapun. Ini ya? Jangan masuk Iya, password. Jangan berikan password katanya nih. Iya betul, jangan Bapak berikan kepada pihak Gripper Gojek atau teman Bapak ya yang tidak ada sangkutan Pak ya. Oh gitu. Ini Masnya dari Gojeknya langsung ya? Dari kantor pusat atau dari mana nih Mas? Kami langsung Pak dari pihak pusat langsung Pak di Kemang ya, di Jakarta ya, di Jakarta Selatan nih ya. Oh gitu. Jadi ini gimana nih? Ini adalah password rahasia Anda. Ini yang 2 jutanya password ini yang dimasukkan gitu? Iya, berapa untuk kode paspornya? Ya tuh Mas, ini katanya jangan diberikan. Ini gimana maksudnya? Saya sih belum paham ini. Jangan Bapak berikan kepada teman Bapak atau kepada saudara yang lain Pak ya, atau kepada pihak Gripper Gojek ya. Oh, Gimana kan dana yang 2 juta ini Pak untuk kita salurkan itu untuk kita cocokkan aja SMS yang kita kirimkan. Betul nggak dari pihak kami yang ngirim SMS begitu?
Oh gitu. Berarti Iya. nanti Bapak cek di sistemnya yang di Gojek sana ya? Iya betul, kita cek dulu berapa untuk kodenya. 51 Iya. 22. 5122 untuk kodenya salah Pak, nggak benar. Loh, tapi ini dikirim dari Gojek 512. Pak, yang benar Pak ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau mau diterima, bilang aja mau diterima. Kalau nggak, bilang nggak. Mau dong Mas, 2 juta tuh Mas. Jangan main-main Mas, 2 juta nih. Ini saya betul. Saya nggak main-main Pak, ini benar sekali. Iya, tapi ini 5122. Ini adalah password rahasia Anda untuk masuk ke akun Anda. Gojek tidak pernah meminta password Anda. Jangan berikan pada siapapun. Password Anda 5122. Halo? Halo? Itu Mas. Ini Mas, mohon maaf sebelumnya. Untuk Mas berikan tadi salah Mas ya. Kalau salah gimana? Boleh dikirim lagi dong kalau gitu. Ini kan password yang betul sih, itu sih. Udah 2 kali Mas kita kirim. 2 kali? Ah, berarti ini yang mana sih yang betul? Lihat dulu. Halo? Iya. Yang mana sih Mas? Tadi 5122 itu salah ya? Boleh kirim ulang lagi nggak Mas? Maksudnya Mas? Ini sudah saya kirim Mas 2 kali. Belum ada masuk nih. Masih yang sama. Halo? Itu Mas dikirim ke Pay saya ya? Pay Gojek saya atau di rekening Mas? Dikirim ke rekening atau ke Pay Gojek Mas? Ini kita kirimkan langsung Mas ya, terserah dari Mas. Kalau Mas minta dikirimkan ke rekening, kita kirimkan ke rekening. Kalau Mas mau minta saldo GoPay, kita masukkan saldo GoPay-nya Mas. Oh. Justru itu kode yang kita berikan tadi Mas, kita nggak mau nanti ada kesalahan, kami nggak mau nanti salah kirim. Oh gitu, ke rekening saya aja lah Mas, nanti ke GoPay saya bingung nih pakainya Gojeknya. Iya, berapa untuk kodenya? Kalau Mas mau minta dikirimkan ke rekening, berapa untuk kodenya? Iya, saya bacakan lagi ya Mas ya. Ini adalah password rahasia. Kodenya aja Mas, yang 4 angka, ngerti nggak? Iya, itu kan yang saya kirim bilang tadi 5122, Mas nggak percaya, ini saya bacakan dari awal dulu. Ini adalah password rahasia. Ya nggak usah dibaca. Kacau, umbukan kacau. Kenapa Mas? Halo? Atau umbukan kacauan. Ntar dulu, dapat hadiah 2 juta nih, ntar dulu, gue telepon dulu nanti, ntar lu. Halo? Halo anjing? Apa Mas? Anjing? Kucing? Oh, kamu anak pelajar. Apa? Kamu anak pelajar. Aja. Halo? Gimana sih Mas? Katanya mau Mas. Oh, apa? Bodoh? Apa bodoh? Pelacur kenapa? Bodoh? Apa lu anjing penipu lu? Nggak ada apa? Lu balik siang-siang nelfon orang nih. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video penipuan via teleponku. Semoga tidak ada korban berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum, semoga bahagia.